Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 5.455.675 km dan 3.544.744 km, di antaranya atau 2 atau 3 wilayahnya adalah lautan. Menurut bentuknya Indonesia mempunyai 3 batas teritorial, di mana dalam batas teritorial ini, Indonesia dan seluruh warganya bebas melakukan kegiatan selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Sedangkan untuk negara asing, mereka perlu membuat laporan kepada dinas terkait jika ingin melewati, berkegiatan, dan memasuki wilayah teritorial Indonesia. Wilayah teritorial Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu batas laut. Dalam menentukan perbatasan laut biasanya memakai metode penarikan garis dari bagian pantai yang paling rendah ketika surut hingga beberapa mil ke depan. Dalam batas laut ini ada beberapa zona, di antaranya adalah batas laut teritorial, adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil, 19,3 km, keluar ke arah laut lepas. Garis dasar yang dimaksud adalah garis yang ditarik pada pantai waktu air laut surut. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar merupakan laut pedalaman. Di dalam batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Negara lain dapat berlayar di wilayah ini atas izin pemerintah Indonesia. Luas laut teritorial Indonesia adalah 282.583 km. Batas landasan kontinen merupakan dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Landas kontinen memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Oleh karena itu, wilayah laut dangkal dengan kedalaman 200 m merupakan bagian dari wilayah negara yang berada di kawasan laut tersebut. Batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil. Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.749.001 km. Zona ekonomi eksklusif ZE adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Luas ZE Indonesia adalah 2.936.345 km. ZE diumumkan pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan banyak menyimpan kekayaan alam. Tak heran dari zaman dulu, bangsa-bangsa penjajah memperebutkan wilayah ini agar dapat menguras kekayaan lautnya. Dengan luas lautan hampir 70% dari total keseluruhan luas negara Indonesia, sebesar 14% dari terumbu karang dunia ada di Indonesia. Diperkirakan lebih dari 2.500 jenis ikan dan 500 jenis karang hidup di dalamnya. Tetapi belum banyak dipahami betul nilainya bagi bangsa Indonesia sendiri. Masih berbicara soal angka, Laut Indonesia juga memiliki 6 spesies penyu dari 7 spesies di dunia. Tak lupa distribusi ular lautnya yang mencapai 37 spesies dari 50 spesies yang ada di dunia. Dan letaknya yang strategis menjadi koridor penting bagi migrasi ikan paus. Tak hanya kekayaan sumber daya ikannya, terumbu karang di Indonesia pun termasuk ke dalam wilayah Triangle Coral Reef, sehingga menjadi pusat keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia dan menjadi lokasi berkembang biaknya ribuan spesies laut di perairan Nusantara. Jangan lupakan juga fungsi dari perairan laut Indonesia ini. Laut Indonesia yang luas ternyata mampu menyerap sekitar 44% dari seluruh jumlah karbon dioksida di atmosfer. Bagaimana caranya? Di laut ada sebuah sistem rantai makanan yang berfungsi sebagai penyerap karbon. Awal dari sistem rantai makanan itu adalah fitoplankton atau alga yang membutuhkan karbon dari gas karbon dioksida untuk fotosintesis. Karbon itu mereka serap dari atmosfer untuk tetap hidup. Ia lalu menjadi makanan bagi ikan-ikan, dan ikan adalah makanan bagi manusia.
Nah, dengan kemampuan laut menyerap karbon dioksida inilah terjamin pula kelangsungan kehidupan di laut. Jadi semakin jelas bukan pentingnya memelihara kelestarian laut Indonesia? Ya, mulai dari tidak membuang sampah atau limbah, melindungi hewan-hewan laut, melarang penangkapan ikan dengan alat yang berbahaya, Satu. Pengelolaan perikanan. Kita harus bersyukur karena Indonesia punya wilayah laut yang luas, jadi kita bisa puas makan banyak jenis ikan. Jumlah ikan yang banyak ini perlu dikelola dengan baik, agar cucu kita juga tetap bisa merasakan ikan yang banyak seperti kita sekarang. Meski kita membutuhkan ikan untuk dikonsumsi, penangkapan ikan yang berlebihan harus dihindari karena dapat mengancam keberadaan ikan-ikan di laut. Salah satu cara mengelolanya adalah dengan menangkap ikan layak konsumsi yang memiliki tingkat regenerasi tinggi dan tidak termasuk dalam hewan terancam punah. Cara lainnya adalah dengan melakukan budidaya, seperti ikan kakap dan kerapu. Selain ikan, ada juga budidaya moluska, kerang-kerangan, mutiara dan teripang, budidaya rumput laut, dan pengembangan industri bioteknologi kelautan. Industri ini meliputi industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang, serta industri bahan pangan. Contohnya, tambak ikan tradisional untuk menjaga kelestarian ikan. 2. Pengelolaan pertambangan dan energi. Seluruh perairan Indonesia punya potensi mineral laut yang sangat besar. 70% potensi minyak bumi dan gas bumi milik Indonesia terletak di wilayah pesisir dan lepas pantai. Wilayah laut Indonesia juga kaya akan mineral seperti emas, perak, timah, mangan, pasir kuarsa, monazite, zircon, nodul mangan, kromit, dan biji besi. Selain mineral-mineral tersebut, di Laut Indonesia juga terdapat potensi non-migas yang tinggi. Arus laut, gelombang, pasang surut, hingga suhu dapat digunakan sebagai energi terbarukan dan ramah lingkungan. Salah satu contoh penggunaannya adalah Ocean Thermal Energy Conversion, OTECH 3. Pengelolaan perhubungan laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat memerlukan sarana transportasi laut. Dengan jumlah pulau lebih dari 17.000, perlu pengelolaan industri transportasi yang membantu kelancaran transportasi antar pulau tersebut. Sarana ini ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar pulau. 4. Pengelolaan pariwisata. Kalau dulu orang hanya mengenal Bali sebagai tempat wisata laut dan pantai yang baik, sekarang di Indonesia sudah semakin banyak pilihannya. Semakin banyak wilayah pantai dan laut yang dikelola dengan baik. Luasnya wilayah laut Indonesia perlu didukung oleh banyak pihak agar semakin maju. Bukan hanya pemandangan lautnya yang dapat dijadikan tempat wisata, sekuat. Kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar laut tentunya juga menarik untuk diketahui lebih lanjut. Tapi ingat, kalau berwisata ke laut jangan buang sampah sembarangan dan harus menjaga sopan santun ya. 5. Potensi sumber daya alam kelautan Indonesia. Indonesia memiliki tingkat keragaman spesies padang lamun tertinggi di dunia, dengan luas 30.000 sampai 60.000 km. 2. Padang lamun memiliki nilai ekologis dan ekonomis paling tinggi di antara ekosistem lainnya seperti terumbu karang, rumput laut dan hutan mangrove. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keragaman terumbu karang tertinggi di dunia, makanya kita bisa tergabung dalam Coral Triangle Initiative, CTI. Keren banget, ya. Negara-negara lain yang tergabung dalam kelompok ini adalah Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon dan Timor Leste. Selain potensi di bawah laut, di daratan juga ada hutan mangrove. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 33.000 km, kurang lebih 21,7% dari total luasan hutan mangrove di dunia. 6. Pengelolaan sumber daya laut Indonesia.
Pengelolaan sumber daya laut berbasis komunitas lokal merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, pengelolaan ini juga dapat membawa efek positif secara ekologi dan sosial. Pengelolaan dapat dilaksanakan dengan menyatukan sinergi antara tenaga terdidik dan masyarakat. Kaum terdidik bisa menerapkan berbagai teknologi untuk pemantauan sumber daya laut, salah satunya adalah teknologi informasi berbasis radio atau dinamakan Monitoring Control and Surveillance, MCS. Dengan ini, pengembangan riset terkait sumber daya kelautan, baik dari segi fisik laut maupun biota laut dapat diterapkan secara nyata. Potensi-potensi yang dimiliki Indonesia tentunya harus dijaga agar dapat terlindungi dan tidak rusak. Sehingga, pengembangan potensi kelautan harus dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, terpadu, serta tidak berpusat di satu lokasi. Agar hal tersebut bisa tercapai, tentunya pemerintah membutuhkan kerjasama internasional dan partisipasi masyarakat, termasuk kamu.